Jika video ini muncul di beranda Anda, itu bukanlah suatu kebetulan. Bisa jadi inilah cara Allah mengetuk hati Anda hari ini. Channel ini bukanlah panggung untuk mencari rupiah, melainkan adalah ladang untuk mencari cahaya dan menanam amal jariah. Bisa jadi di dalam video ini Anda akan menemukan sebuah jawaban apa yang selama ini kamu cari. Terkadang manusia merasa lelah bukan karena hidupnya berat, tetapi karena terlalu sering berjuang melawan sesuatu yang seharusnya diterima. Kita sibuk mempertanyakan, kenapa begini? Kenapa bukan begitu? Padahal mungkin yang sedang kita lawan itu bukanlah dunia, melainkan takdir yang sudah Allah tulis dengan penuh kasih sayang. Pernahkah engkau berhenti sejenak dan benar-benar merenungi bahwa hidup ini tidak ada yang kebetulan? Setiap langkah, setiap kehilangan, setiap tawa, dan setiap air mata, semuanya bukan tanpa arti. Ada sebuah tangan lembut Allah yang menuntun di balik setiap peristiwa. Kita mungkin tidak melihatnya, tetapi setiap kejadian di dalam hidup adalah tanda bahwa Dia selalu mengatur dengan penuh kebijaksanaan. Kita sering mengira takdir itu seperti rantai, membatasi, menahan, dan membuat manusia tidak bisa memilih jalannya sendiri. Padahal bukan begitu cara Allah menulis kehidupan kita. Takdir bukan untuk mengikat, melainkan untuk mengarahkan, seperti air yang mengalir di antara batu-batu keras. Terkadang terhalang, kadang menabrak, namun tetap menemukan jalannya menuju lautan. Begitulah hidup. Terkadang kita terhenti di suatu titik, terkadang terasa berat, namun aliran itu tidak pernah berhenti. Ia terus bergerak menuju tempat yang telah Allah siapkan. Allah tidak menulis takdir untuk membuat manusia hancur, melainkan untuk membuat hati tumbuh dan matang. Ada kalanya pintu tertutup bukan karena kita tidak layak, tetapi karena di balik pintu itu tidak ada kebaikan untuk jiwa kita. Kehilangan seringkali terasa menyakitkan, tapi kelak kita akan sadar bahwa kehilangan itu adalah bentuk perlindungan dari sesuatu yang tidak kita mengerti saat ini. Takdir tidak pernah salah. Yang sering keliru adalah cara kita menilainya. Kita hanya melihat sepotong kecil dari kisah besar kehidupan ini. Allah melihat keseluruhannya dari awal hingga akhir. Kita menangis karena suatu hal terasa gelap, padahal hal itu hanyalah jalan menuju bab berikutnya yang lebih indah. Terkadang Allah mengubah arah hidup bukan karena kita tersesat, tapi karena Dia ingin menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih buruk. Seperti seorang ayah yang menarik anaknya dari tepi jurang. Si anak menangis karena tidak mengerti, namun sang ayah tahu bahwa tangisan itu lebih baik daripada luka yang dalam. Begitulah kasih sayang Allah bekerja di dalam takdir. Terkadang kita terasa menyakitkan, tapi sesungguhnya sedang menjaga. Pernahkah engkau merasa rencanamu sudah begitu sempurna, semua telah disiapkan dengan matang, namun tetap hasilnya gagal? Itu bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena Allah tahu rencana itu mungkin akan menjauhkanmu dari kebaikan yang lebih besar. Dan di saat itu nanti engkau akan tiba di tempat yang Allah telah pilih. Engkau akan berkata di dalam hati, "Ya Allah, ternyata inilah yang terbaik untukku." Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi tentang siapa yang paling tenang di dalam perjalanan ini. Dan ketenangan itu datang ketika hati berhenti melawan takdir dan mulai mengalir bersamanya. Takdir bukanlah musuh, ia hanya terasa keras bagi hati yang belum pasrah.
Namun bagi hati yang percaya, takdir adalah aliran lembut yang menuntun menuju ketenangan. Lihatlah mereka yang dekat dengan Allah. Wajah mereka tenang meski hidup tidak selalu mudah, karena mereka telah berhenti bertanya, kenapa ini terjadi? Dan mulai berkata, pasti ada hikmah di balik semua ini. Mereka tidak takut akan masa depan, sebab mereka tahu masa depan berada dalam penjagaan Allah. Mereka tidak menyesali masa lalu, karena mereka tahu setiap luka adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Mulai hari ini, jangan jadikan takdir sebagai alasan untuk berhenti bersuara, tapi jadikanlah takdir sebagai alasan untuk tetap percaya. Percaya bahwa setiap kejadian sekecil apapun ada bagian dari skenario ilahi yang sempurna. Dan bila engkau mampu bersabar, maka engkau akan melihat setiap rasa sakit yang dulu kamu benci ternyata sedang menyusun lukisan yang penuh dengan makna. Takdir bukan rantai yang mengikat, melainkan sungai yang mengalir membawa kita menuju lautan kasih sayang Allah. Kita hanya perlu belajar berhenti melawan arus dan mulai menikmati perjalanan ini. Karena kelak ketika sampai di muara, kita akan mengerti bahwa tidak ada satupun hal yang sia-sia. Semuanya memiliki tempat, waktu, dan tujuan. Inilah hakikat takdir, bukan tentang mengapa aku di sini, tapi tentang apa yang dapat kupelajari dari sini. Dan ketika hati mulai memahami itu, kita akan sadar bahwa takdir yang tidak pernah menahan, melainkan mengalirkan kita menuju arah terbaik yang telah Allah siapkan. Takdir bukan untuk dihindari, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami, diimani, dan dijalani dengan ikhlas. Ada masa di mana segalanya terasa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Doa seakan menggantung di langit, usaha seolah tak membuahkan hasil, dan hati mulai bertanya secara pelan, apakah Allah masih mendengarku? Namun justru di saat seperti itulah takdir sedang bekerja dalam diam. Allah tidak pernah meninggalkan. Dia hanya sedang mengatur waktu agar segalanya tiba tepat saat jiwa kita siap untuk menerimanya. Takdir bukanlah tentang seberapa cepat engkau mendapat apa yang diinginkan, melainkan seberapa sabar engkau menunggu waktu terbaik menurut Allah. Karena terkadang keterlambatan adalah bentuk perlindungan. Allah tahu terlalu cepat bisa merusakmu, terlalu lambat bisa melemahkan, maka Dia hadirkan semuanya di waktu yang paling sangat tepat. Lihatlah bunga, ia tidak bisa dipaksa mekar sebelum waktunya. Kalau dipaksa, kelopak itu pasti akan robek. Begitulah hidup, semua ada saatnya. Dan setiap penantian bukan tanpa makna. Kadang yang membuat kita sakit bukanlah takdirnya, tapi perlawanan kita terhadap takdir itu sendiri. Kita ingin memegang kendali penuh, padahal hidup ini tidak sepenuhnya tentang apa yang kita mau, melainkan tentang apa yang Allah ketahui. Dan ketika kita mulai belajar untuk percaya, rasa sakit itu akan berubah menjadi ketenangan. Kita berhenti bertanya dan mulai menerima. Dari situlah hati mulai sembuh. Sahabat hidayah hamba, ada orang yang kehilangan seorang yang sangat dia cintai. Tangisnya panjang, doanya tak henti. Tapi bertahun-tahun kemudian ia menyadari bahwa perpisahan itu bukanlah akhir, melainkan adalah awal bagi kedewasaan iman. Ada pula yang jatuh bangun mengejar dunia, lalu tiba-tiba kehilangan segalanya. Namun, justru dari kehilangan itulah ia belajar bahwa tentang makna, cukup, dan arti syukur. Begitulah Allah mendidik hati kita. Lewat takdir yang terkadang sulit untuk diterima, Dia sedang mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dipelajari lewat kata-kata.
Setiap luka memiliki pesannya sendiri. Setiap air mata membawa hikmah yang belum terungkap, dan setiap kesulitan menyimpan hidayah yang menunggu waktu untuk ditemukan. Allah tidak pernah menyakitimu. Dia hanya sedang memisahkanmu dari sesuatu yang tidak baik untuk masa depanmu. Terkadang apa yang hilang hari ini adalah bentuk penyelamatan agar kelak engkau tidak kehilangan segalanya. Takdir adalah cara Allah menata langkah hambanya agar tidak salah arah, bukan untuk menakutkan, tapi untuk menguatkan. Karena iman sejati tumbuh bukan dari saat semua berjalan mudah, melainkan di saat hati masih percaya meski jalan terasa gelap. Mungkin saat ini engkau berada di titik yang tidak engkau pahami, namun yakinlah, Allah tidak menempatkanmu di suatu situasi itu tanpa alasan. Ada sesuatu yang sedang Dia bentuk. Mungkin kesabaran, mungkin keteguhan, atau mungkin hatimu sendiri yang sedang Dia lembutkan. Lihatlah perjalanan para nabi. Tak ada satupun dari mereka menjalani jalan yang sangat mudah. Seperti Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, Nabi Yusuf difitnah dan dipenjara, Nabi Muhammad SAW dicaci oleh kaumnya sendiri. Namun semua ujian itu tidak menghancurkan mereka, justru mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Kalau para kekasih Allah saja diuji, bagaimana mungkin kita berharap hidup tanpa ujian? Ujian bukan tanda kebencian, ia adalah tanda perhatian dari Allah. Karena Allah tidak akan membiarkan hati yang Ia cintai terlalu lama ditinggal di zona yang nyaman. Takdir itu seperti angin, terkadang lembut menyapa, kadang kencang mengguncang. Tapi apapun arahnya, Ia selalu membawa kita ke tempat yang Allah kehendaki. Dan tugas kita hanyalah satu, menyesuaikan layar hati. Jika arah berubah, bukan berarti Allah salah mengatur. Mungkin kita yang perlu belajar cara baru untuk berlayar. Sahabat hidayah hamba, ada masa di mana manusia akan sampai pada titik diam. Saat doa sudah lelah, air mata sudah kering, dan hanya ada hening yang tersisa. Di titik itulah Allah sedang diam. Dia sedang dekat, lebih dekat dari yang pernah kita sadari. Ketika manusia berhenti bersandar kepada dunia, barulah ia akan menemukan sandaran yang sejati. Allah yang maha mengatur segalanya. Jadi, jangan takut pada perubahan. Jangan takut pada jalan yang tiba-tiba berbelok. Karena bisa jadi, disitulah rahmat Allah sedang menuntunmu ke arah yang lebih baik. Takdir tidak mengikat langkahmu. Ia hanya mengingatkanmu bahwa jalan terbaik bukan selalu yang kamu pilih, tapi yang Allah pilihkan untukmu. Jadi, bersabarlah dengan waktu, karena setiap hal yang belum engkau pahami hari ini, kelak akan menjadi alasan terbesar bagi rasa syukurmu. Dan ketika tiba waktunya engkau menoleh ke masa lalu, engkau akan berkata, "Ya Allah, ternyata semua ini indah sekali. Aku hanya belum mengerti saat itu." Sahabat hidayah hamba, ada yang bertanya di dalam hati, kalau semuanya sudah ditakdirkan, lalu untuk apa aku berdoa? Pertanyaan itu sering muncul, tapi jawabannya sangatlah lembut. Karena doa bukan untuk mengubah takdir, karena doa adalah bagian dari takdir itu sendiri. Allah sudah menulis segalanya di Lauhul Mahfuz. Tapi di dalam tulisan itu termasuk juga waktu ketika engkau menengadahkan tangan, menangis dalam sujud, dan memohon agar sesuatu berubah. Maka jangan pernah mengira doa itu sia-sia. Setiap kalimat yang keluar dari hati, setiap air mata yang jatuh karena harap, semuanya adalah bagian dari skenario yang Allah tulis untuk menuntunmu ke arah yang jauh lebih baik. Kadang engkau berdoa meminta sesuatu, namun yang datang justru kebalikannya. Kamu ingin tenang, malah diuji. Kamu ingin bahagia, malah disakiti.
Tapi siapa tahu itu cara Allah untuk mengabulkan doamu, bukan dengan memberi, tapi dengan membersihkan hatimu dari ketergantungan kepada manusia, dan membersihkan niatmu dari pamrih dunia, dan membersihkan jalanmu dari hal-hal yang bisa menjauhkanmu dari surga. Doa tidak selalu mengubah keadaan, tapi seringkali doa mengubah dirimu terlebih dahulu. Karena yang paling penting bukan apa yang terjadi, tapi siapa dirimu setelah itu terjadi. Jika engkau menjadi lebih sabar, lebih tawakal, lebih lembut dalam menghadapi hidup, maka doa itu sudah dijawab meski hasilnya belum terlihat. Allah Maha mendengar, bahkan sebelum kamu berucap, Dia tahu isi hatimu. Bahkan sebelum kamu menangis, Dia tahu alasan air matamu. Tapi Allah ingin mendengar suaramu, karena di dalam doa ada ikatan antara makhluk dan Sang Pencipta. Setiap doa adalah bentuk kasih sayang Allah, karena Dia memberi kesempatan agar engkau mendekat, bukan karena Dia butuh suaramu, tapi karena Dia tahu jika engkau berhenti berdoa, hatimu akan mulai menjauh. Pernahkah kamu rasakan setelah lama berdoa dan tak kunjung juga terkabul, tiba-tiba hatimu jadi lebih tenang? Itulah salah satu bentuk terkabulnya doamu, bukan lewat perubahan keadaan, tapi lewat perubahan hati. Doa yang tak terkabul dalam bentuk yang kamu inginkan bisa jadi sedang dikabulkan dalam bentuk yang lebih baik, lebih lembut, dan lebih abadi. Takdir dan doa berjalan beriringan, seperti dua aliran sungai yang akhirnya bertemu di muara yang sama. Doa mengalir dari hati ke langit, dan takdir turun dari langit ke bumi. Ketika keduanya bersatu, terjadilah apa yang disebut keajaiban. Namun ingat, keajaiban tidak selalu berarti hal besar. Kadang hanya berupa sebuah ketenangan kecil di tengah badai, atau kekuatan untuk tersenyum di tengah kesulitan. Dan itu sangatlah cukup, karena hanya hati yang tenang yang mampu melihat keindahan takdir. Jadi, jangan berhenti berdoa meski hidup belum berubah, karena bisa jadi lewat doa yang terus mengalir, Allah sedang mengubah dirimu menjadi lebih layak untuk takdir yang jauh lebih indah. Ada waktu di mana doa tak langsung dijawab, bukan karena Allah menolak, tapi karena Dia ingin engkau terus mengetuk pintunya. Karena saat engkau terus berdoa, hatimu terbiasa untuk kembali kepadanya, dan itulah yang paling Allah rindukan. Kadang Allah menunda agar kamu tidak sombong, kadang Allah menolak agar kamu lebih sabar, dan kadang Allah memberi bukan karena kamu tidak pantas, tapi karena kasih sayangnya tidak terbatas. Dan itulah makna terdalam dari takdir yang mengalir, bukan mengikat langkahmu, tapi membimbingmu untuk terus mendekat. Jadi teruslah berdoa meski tidak tahu kapan dikabulkan, karena setiap doa adalah tanda bahwa hatimu masih hidup, masih percaya bahwa Allah Maha Baik. Sahabat hidayah hamba, hidup ini adalah perjalanan antara usaha dan pasrah, antara ikhtiar manusia dan kehendak Allah. Seringkali dua hal itu tampak seperti berlawanan, padahal sebenarnya saling melengkapi, karena di balik setiap langkah yang engkau ambil ada tangan lembut yang Allah menuntun. Engkau mungkin berpikir bahwa segalanya ada di tanganmu. Kamu bekerja keras, kamu belajar, berjuang, menata masa depan. Namun di satu titik semuanya tidak berjalan seperti rencana. Kamu kecewa, kamu marah, bertanya-tanya, bukankah aku sudah berusaha sebaik mungkin? Mengapa hasilnya begini? Namun disitulah takdir bekerja, bukan untuk menghancurkan harapanmu, melainkan untuk mengembalikan arahmu, agar kamu sadar hasil bukan di tanganmu, tapi di tangan Allah yang Maha mengatur segalanya dengan penuh hikmah. Ikhtiar adalah kewajiban, tapi ikhlas adalah ketenangan. Usaha adalah jalanmu di bumi,
Sementara takdir adalah ketentuan di langit. Keduanya harus berjalan berdampingan, karena manusia hanya berhak melangkah, bukan menentukan hasil. Ada orang yang bekerja tanpa henti, namun rezekinya tetaplah sempit. Ada yang berusaha sedikit, namun hidupnya terasa cukup. Itu bukan ketidakadilan, itu adalah pengaturan yang sempurna dari Allah. Karena rezeki tidak hanya berupa uang, tapi juga ketenangan, keluarga yang damai, dan hati yang tidak haus akan dunia. Kadang engkau mengejar sesuatu dengan sekuat tenaga, tapi akhirnya tidak kamu dapatkan, bukan karena engkau kurang usaha, tapi karena Allah tahu jika itu diberikan mungkin akan menghancurkanmu. Allah menahan sesuatu bukan karena Dia pelit, tapi karena Dia melindungimu dari hal yang belum siap kamu tanggung. Ada saatnya Allah membiarkanmu lelah, lelah mencari, lelah berjuang, lelah berharap, bukan untuk melemahkanmu, tapi agar engkau berhenti sejenak dan melihat siapa yang sebenarnya mengatur segalanya. Ketika kamu sudah sampai di titik itu, di mana kamu tidak lagi menggenggam hasil, melainkan menyerahkan segalanya kepada Allah, disitulah ketenangan sejati akan lahir. Manusia sering ingin mengatur takdir, tapi lupa bahwa takdir sudah lebih dahulu mengatur manusia. Kita hanya aktor di atas panggung dunia, membaca naskah yang ditulis oleh Allah dengan tinta. Namun jangan salah, Allah tidak menulis untuk memenjarakanmu. Dia menulis agar kamu menemukan jalan yang terbaik, meski terkadang jalannya penuh dengan duri. Berusahalah sekuat tenaga, namun setelah itu lepaskan. Jangan jadikan hasil sebagai beban, karena hasil bukan bukti dari kerja kerasmu, melainkan bagian dari kasih sayang Allah. Ada usaha yang tidak membuahkan hasil, namun membuahkan pahala. Ada kerja keras yang tidak membawa kesuksesan, tapi membawa kedewasaan. Dan seringkali itulah yang lebih berharga. Ketika hatimu sudah sampai pada titik memahami itu, kamu akan berhenti memaksa dunia berjalan sesuai keinginanmu. Kamu akan belajar berkata, "Ya Allah, aku sudah berusaha, sisanya aku serahkan semuanya kepadamu." Itu bukan tanda menyerah, itu adalah tanda iman yang sangat kuat. Sebab orang yang beriman tahu bahwa hasil yang tertunda bukan berarti gagal. Kadang Allah menunda agar hati lebih siap, kadang Allah memberi cepat agar iman diuji. Semua waktunya selalu tepat, tidak pernah terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Maka teruslah melangkah dengan tenang. Usahakan segala hal yang bisa kamu jangkau, namun biarkan Allah yang menentukan arah akhirnya. Karena takdir bukan untuk mengikat langkahmu, melainkan untuk menuntunmu pada tempat yang seharusnya. Dan di saat segala sesuatu terasa tidak sesuai dengan keinginanmu, ingatlah satu hal, mungkin bukan takdirmu yang salah, tapi caramu memandang takdir yang perlu diperbaiki. Ada satu titik dalam hidup di mana manusia akhirnya berhenti bertanya, mengapa? Bukan karena dia lelah, tapi karena dia mulai mengerti bahwa setiap peristiwa, baik, buruk, menyakitkan, ataupun membahagiakan, semuanya adalah bagian dari jalan pulang menuju kepada Allah. Di dunia ini, banyak hal yang tampak tidak adil, tapi semuanya adil di sisi Allah. Banyak hal yang terasa menyakitkan, tapi di sisi Allah semuanya lembut. Banyak hal yang terlihat lambat, tapi di sisi Allah semuanya tepat pada waktunya. Sampai suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang dan melihat perjalanan hidupmu, kamu akan tersenyum karena menyadari bahwa segala sesuatu yang dulu kamu tangisi ternyata adalah bagian dari doa yang terkabul dengan cara berbeda. Yang dulu kamu anggap kehilangan ternyata adalah penyelamatan. Yang dulu kamu anggap penolakan ternyata adalah pengalihan ke arah yang lebih baik. Yang dulu kamu kira kehancuran ternyata adalah awal dari kebahagiaan. Dan di situ kamu akan berkata di dalam hati,
Ya Allah, ternyata Engkau tidak pernah meninggalkanku. Hanya aku saja yang terlalu sibuk berdebat dengan kehendak-Mu. Allah tidak meminta kita untuk selalu memahami segalanya. Dia hanya meminta kita untuk percaya, karena keyakinan itu bukan berarti tahu apa yang akan terjadi, tapi yakin bahwa apapun yang terjadi, Allah tidak akan pernah salah. Hidup ini memang seperti penuh misteri, tapi di balik setiap rahasia selalu ada kasih sayang Allah yang tersembunyi. Dan ketika napas terakhir tiba, kamu akan melihat dengan jelas bahwa seluruh perjalanan hidupmu adalah rangkaian kasih sayang Allah yang sangat panjang. Setiap luka, setiap tawa, setiap air mata, semuanya adalah jalan untuk pulang kembali kepadanya. Maka berjalanlah dengan tenang, jalani hidupmu dengan usaha, tapi pasrahkan hasilnya kepada Allah. Karena hakikat takdir bukan untuk mengikat, tapi mengalir. Dan setiap aliran pada akhirnya akan bermuara pada cinta ilahi.